Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Arista Putri dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Yang lebih utama tentang bab 1, dasar-dasar sistem manajemen. Yang pertama ada sejarah komputer. Komputer pertama kali digunakan pada tahun 1950. Komputer ini diciptakan dengan ukuran yang besar sehingga sangat memakan tempat atau ruangan. Selanjutnya, komputer mini muncul pada tahun 1970. Ukuran komputer tersebut sudah lebih kecil dari ukuran mainframe lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1982 muncullah personal komputer atau PC, yang mana sistem-sistem yang digunakan sudah lebih kecil, kuat, relatif tidak mahal, yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Selanjutnya, ada pengantar arsitektur komputer. Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi. Peranti lunak aplikasi menjalankan beberapa tugas bagi pengguna, seperti pengolah data, melakukan perhitungan, memanipulasi informasi melalui basis data. Nah, inti dari sebuah komputer adalah prosesornya, yang mana prosesor tersebut dikendalikan oleh sistem operasi. Peranti keras komputer terdiri dari CPU dan RAM. CPU atau Central Processing Unit berfungsi mengendalikan seluruh komponen lain, sedangkan RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Ketika prosesor tersebut digunakan secara bersamaan dengan keyboard, monitor, mouse, dan printer, maka akan dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajerial. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskan. Komunikasi telepon antara manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan begitupun sebaliknya. Komunikasi antar komputer yang tidak menggunakan sistem telepon publik biasanya jauh lebih cepat, dan standar komunikasi seperti ini sudah mulai dikembangkan, dan kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Seiring dengan munculnya beberapa jenis komunikasi baru, maka dibutuhkan pula jenis-jenis modem baru yang seperti saat sekarang ini telah tersedia beberapa jenis modem digital, yang mana bisa tersambung ke dalam kabel yang membawa sinyal ke televisi dan yang lain tersambung ke telepon. Namun, revolusi nirkabel pun masih terus berlanjut, dan masih terdapat awan yang masih menghubungkan cakrawala komunikasi nirkabel, yaitu masalah keamanan. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual itu sendiri terdiri atas sumber daya informasi yang mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Di sini ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem virtual adalah kombinasi dari proses manual mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi manajemen menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu ada peranti lunak pembuat laporan dan model sistematis. Yang ketiga ada sistem kantor virtual.
merupakan aktivitas kantor tanpa bergantung pada satu lokasi fisik tertentu, atau konferensi via video tanpa menghadirkan semua pihak. Nah, sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Seperti yang dicetuskan oleh G. Anthony Gurdon, Michael Scott Morton pada tahun 1971, yang isinya mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah dan masalah tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Yang terakhir, ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi. Pengguna utama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi ini seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi, juga tersedia bagi para manajer. Ketika suatu perusahaan menerapkan SIM atau Sistem Informasi Manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju informasi, dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam pemecahan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer dapat ditemukan di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis, seperti pada tingkat-tingkatan manajemen dan pada area bisnis. Manajer juga memiliki fungsi, yaitu 1. Perencanaan. Itu artinya apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, mengorganisasi, yaitu untuk menjalankan rencana-rencana. Yang ketiga, menyusun staf dalam organisasi beserta sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, pengarahan untuk mewujudkan rencana dengan sumber daya yang telah tersedia dan mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Dan yang terakhir adalah pengendalian sumber daya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tahapan-tahapan pemecahan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yaitu selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Nah, hasil dari pemecahan masalah itu nanti yang akan menjadi solusi dan yang akan membutuhkan beberapa keputusan. Setelah itu, yang kedua, tahapan-tahapan pemecahan masalah. Seperti yang dikatakan Herbert A. Simon, yang mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah, yaitu yang pertama, ada aktivitas intelijen, yang artinya mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, ada aktivitas perancangan, yang artinya menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Selanjutnya, yang ketiga, aktivitas pemilihan, yang artinya memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir, aktivitas peninjauan, yang artinya menilai pilihan-pilihan masa lalu. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi ini akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Nah, kekuatan komputer ini diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keanekaragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi ini diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Contohnya, seperti telepon genggam yang saat sekarang ini sudah memiliki browser dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan.
sehingga di masa depan komputasi akan lebih rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan dapat terhubung. Nah, untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.